Jadi bacaan istighfar atau qaulu istighfar astagfirullah itu berbeda dengan istighfar itu sendiri. Kalau istighfar itu bersifat rohani, ya, kalau membaca istighfar itu ucapan astagfirullah. Nah, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah wa wala. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yaimin Official yang semoga selalu mendapatkan barokah, maunah, kemudahan, kesehatan lahir batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimin, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Baik, saya ingin menjelaskan atau menjawab terhadap satu pertanyaan yang menginginkan penjelasan secara sederhana terhadap amalan-amalan yang dilakukan. Begini, jadi beberapa istilah yang kita kenal pada umumnya itu memang berbeda ketika dikaji dalam perspektif tasawuf dan juga thariqah. Misal ya, wirid, kata wirid, wiridan yang dikenal itu kan kalau kita wiridan itu ya membaca wirid-wirid seperti membaca tasbih, membaca tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, sholawat dan sebagainya, lalu diwiridkan. Itulah disebut dengan wirid atau wiridan pada umumnya. Nah, dalam konsepsi tasawuf dan juga thariqah itu berbeda. Apa wirid itu atau wiridan itu? Wiridan disebut dengan wurud juga atau waridat. Orangnya warid. Ini sebenarnya apa wiridan itu? Wiridan itu terhubungnya orang sholat dengan kanjeng Nabi bersama-sama menuju Allah. Maka disebut dengan, kalau mukmin itu ketika sholat itu suluk, menempuh jalan, gitu, berjumpa atau ketarik dengan Nabi Muhammad Rasulullah disebut dengan majdub, gitu. Mukmin berjumpa dengan kanjeng Nabi, suluk dan majdub ini gabung jadi satu, maka menuju Allah namanya wusul. Nah, perjalanan dari suluk, majdub, wusul, kemudian wusul, suluk, majdub, wusul lagi dan seterusnya, itu secara terus menerus. Inilah disebut dengan wirid atau wiridan. Jadi kalau wirid dalam perspektif tasawuf itu bersifat rasa, yaitu bersifat rohani. Nah, wirid dalam perspektif syariah itu ucapan-ucapan, misalnya kalimat-kalimat thayyibah, wiridan pakai tasbih dan lain sebagainya. Nah, kalau tasawuf itu lebih kepada rohani. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana itu, apa bisa dipisahkan? Tentu tidak bisa dipisahkan, harus bersama-sama. Maksudnya apa? Kalau kita sedang berwiridan, hendaknya jangan hanya wiridan lesan, jangan hanya wiridan bacaan, jangan hanya wiridan hitungan, tapi juga rasa. Apa itu? Diri kita sebagai mukmin itu menempuh jalan menuju kanjeng Nabi. Rasulullah disebut kita suluk menuju kanjeng Nabi, berjumpa dengan masdub. Masdub kan ketarik, suluk masdub agar bisa wusul kepada Allah di hadrah ilahiyah. Itu yang pertama tentang wirid. Kemudian yang kedua, istighfar misalnya ya. Istighfar atau kalau secara syariah pada umumnya kan kita membaca astagfirullah. Nah, itu syariah. Jadi bacaan istighfar atau qaulu istighfar astagfirullah itu berbeda dengan istighfar itu sendiri. Kalau istighfar itu bersifat rohani, ya, kalau membaca istighfar itu ucapan astagfirullah. Apa maksudnya istighfar dalam artian rohani? Yaitu merasa gembira, merasa bahagia, yakin Allah itu menutupi kesalahan kita, tidak akan membuka aib kita di hadapannya. Walaupun kesalahan kita banyak, ya, dosa kita numpuk, tapi Allah itu maha ghafur, maha ghafar. Sehingga menjadi istighfar artinya apa? Kita menjadi mencari belas kasih rahmah Allah ditutup oleh Allah, nggak diperlihatkan. Nah, artinya apa? Dengan demikian istighfar dalam rasa itu bahagia. Kenapa? Karena yakin Allah itu maha
menutupi dosa dan kesalahan kita. Nah, istighfar dalam artian syariah itu membaca istighfar. Oleh karena itu, maka terkadang memang berbeda dalam ekspresinya. Orang yang menggabungkan qaulu istighfar dengan istighfar secara hakiki itu gembira hidupnya, tenang-tenang saja karena yakin kepada Allah. Tapi yang hanya terjebak kepada istighfar di luar itu nangis-nangis, membaca nangis-nangis seolah-olah Allah itu maha kereng dan tidak mampu menutup kesalahan dan dosa kita saking banyaknya. Padahal sebesar apapun dosa yang kita lakukan itu tidak sebanding jika dibandingkan dengan istighfar Allah, tutupan Allah. Mbok 7 langit bumi ini merupakan kesalahan kita, ditutup oleh Allah, itu udah gak kelihatan itu loh. Bahasa kita begitu semacam itu. Nah, kemudian berikutnya adalah misalnya apa itu subhanallah ya. Kan itu ya, astagfirullah terus subhanallah, tasbih gitu. Tasbih itu dalam syariatnya membaca subhanallah. Tapi dalam kaji tasawuf atau thariqah, tasbih itu meyakini Allah itu maha suci, belum berbuat apa-apa, ya toh? Masih sendiri dulu. Lalu karena kesendiriannya, sedangkan Allah itu sudah menyata pada dirinya, kataba alaihi rahmah, menetapkan pada dirinya cinta, berarti Allah membutuhkan orang yang membutuhkan yang dicintai. Allah itu Al-Habib, memerlukan Al-Mahbub. Ya, kenapa? Ya bahasa tasawuf rada nakal ya, salah dhewe Gusti Allah kok menetapkan dirinya mencintai. Berarti harus ada yang dicintai kan? Apa yang dicintai oleh Allah? Ya makhluknya. Itulah ketika Allah belum mencipta, ya, ketika menetapkan dirinya mengasihi dan menyayangi, namanya tasbih. Jadi Allah sendiri tasbih maha suci. Lah, apa yang disayangi? Alhamdulillah. Siapa alhamdulillah itu? Allah mencipta keterpujian Nur Muhammad, wujudnya Kanjeng Nabi dan seluruh alam. Artinya apa? Ketika kita mengucap alhamdulillah, rasanya kita dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kita bersama dengan zat atau orang cahaya yang sangat dicintai oleh Allah. Siapa? Kanjeng Nabi. Maka rasa ketika subhanallah itu kita bersama Allah, ya toh? Ketika alhamdulillah itu kita dibersamakan Allah dengan Kanjeng Nabi. Nah, beda kan? Nah, ketika subhanallah kita bersama Allah, Allah, ketika alhamdulillah oleh Allah dilepas bersama Kanjeng Nabi ketika alhamdulillah. Lalu ketika Allahu Akbar bersama Kanjeng Nabi kita bisa beramal soleh. Allahu Akbar wujudnya. Artinya apa? Kalau kita melakukan apapun itu atas dasar tuntunan Allah melalui Kanjeng Nabi, sehingga menjadi la haula wala quwata illa billah. Itulah. Jadi mohon maaf dan mohon maaf. Jadi lalu pertanyaannya, apakah syariah dan tasawuf atau thariqah tadi berpisah? Ya tidak. Justru ucapan subhanallah ini jangan sampai lepas rasamu, jangannya lesanmu saja mengucap subhanallah tapi rasamu tidak bersama Allah. Jangan hanya mengucap alhamdulillah saja lesanmu sementara rasamu tidak bersama Rasulullah. Jangan sampai Allahu Akbar saja kamu menyatakan Allahu Akbar tapi kamu berbuat bukan atas kesadaran dibimbing oleh Rasulullah, oleh Allah. Nah, sehingga tidak melahirkan kesadaran yang tinggi, namanya la haula wala quwata illa billah. Itulah barangkali sedikit penjelasan. Jadi antara syariah dan thariqah atau perspektif tasawuf memang beda objeknya. Jadi syariah itu di luar, tasawuf atau thariqah itu dalamnya ya. Luar dan dalam ini tidak bisa dipisah, harus bersama-sama seiring. Jangan sampai kita ini berjalan begitu saja, tidak merasakan nikmatnya perjalanan. Rasa nikmat perjalanan itu adalah thariqah tasawuf. Perjalanan fisik kita namanya syariah. Walafa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.